Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismala Dewi, saya perwakilan dari kelompok keempat. Di sini kami akan menjelaskan makalah tentang etika hukum kesehatan dengan judul rekaman medis. Pada makalah etika hukum kesehatan yaitu rekaman medis, ada beberapa poin penting yang akan kita jelaskan, yang akan dipaparkan oleh anggota kelompok kami, diantaranya oleh Salsadwi Ramadhani, oleh Sumarni, oleh Sukriyani, dan oleh saya sendiri Ismala Dewi, serta kedua rekan saya yaitu oleh Malsa dan Siti Farida. Berikut adalah pemaparan materi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsadwi Ramadhani, NIM J1A1-19304. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian rekam medis, di mana dalam penjelasan pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Praktik Kedokteran, yang dimaksud dengan rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 779/per/12/1989 tentang rekam medis, dijelaskan bahwa rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain kepada pasien pada sarana pelayanan kesehatan. Kedua pengertian rekam medis di sini menunjukkan perbedaan, yaitu Permenkes hanya menekankan pada sarana pelayanan kesehatan, sedangkan dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran tidak. Ini menunjukkan pengaturan rekam medis pada Undang-Undang Praktik Kedokteran lebih luas, berlaku baik untuk sarana kesehatan maupun di luar sarana kesehatan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sukriyani, NIM J1A1-1936. Di sini saya akan memaparkan poin B, yakni isi rekam medis. Menurut Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2006, rekam medis memuat dua isi, yaitu catatan dokumen. Catatan merupakan uraian tentang identitas pasien, pemeriksaan pasien, diagnosis, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain baik dilakukan oleh dokter dan dokter gigi maupun tenaga kesehatan lainnya, sesuai dengan kompetensinya. Yang kedua, dokumen merupakan kelengkapan dari catatan tersebut, antara lain foto ronsen, hasil laboratorium, dan keterangan lain sesuai dengan kompetensi keilmuannya. Menurut Guandi tahun 1992, terdapat 4 macam medis data yang ada di dalam rekam medis, yaitu data pribadi, meliputi identitas penderita seperti nama, nomor KTP, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, keluarga dekat, nomor register, dokter yang merawat, asal rujukan, tanggal masuk, dan tanggal keluar. Yang kedua, data finansial, yaitu data dari penanggung jawab, alamat, perusahaan asuransi yang menanggung, tipe asuransi, dan nomor polis. Yang ketiga, data sosial, yaitu data mengenai kewarganegaraan, kebangsaan, hubungan keluarga, penghidupan, kegiatan masyarakat, dan data kedudukan sosial penderita. Dan yang terakhir, yang keempat, data medis, yaitu data medis penderita dari amnesis, pemeriksaan fisik, keadaan umum atau nadi, tensi, diagnosis, waktu masuk, catatan pengobatan, kemajuan atau kemunduran penderita, instruksi dokter, pemeriksaan penunjang, laboratorium, ronsen foto, EKG, laporan perawat, konsultasi, operasi, dan catatan tindakan lainnya selama penderita keluar dari rumah sakit dan nama dokter yang menangani pasien dan tanggalnya. Demikian paparan poin B dari saya.
Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Ismala Dewi dengan NIM J1119261 perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok saya pada poin ketiga, yaitu jenis dari rekaman medis. Jenis dari rekaman medis sendiri terdiri menjadi dua, yaitu rekaman medis konvensional dan rekaman medis elektronik. Rekaman medis konvensional seperti sudah disebutkan di awal merupakan suatu tulisan, catatan, dokumentasi yang secara kronologis dan sistematis menggambarkan dan menerangkan riwayat dari kesehatan penyakit seseorang. Sedangkan rekaman medis elektronik sendiri atau biasa disingkat dengan RMI merupakan sistem informasi kesehatan terkomputerisasi yang berisi data sosial dan data medis pasien, serta dapat dilengkapi dan dapat membantu manajemen pelayanan kesehatan dengan lebih baik lagi. Baik, itu saja penjelasan materi dari kelompok saya pada poin ke C. Pada poin selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan paparan materi dari kelompok saya tentang poin D, yaitu manfaat rekam medis. Yang pertama adalah pengobatan pasien. Rekam medis bermanfaat sebagai dasar dan petunjuk untuk merencanakan dan menganalisis penyakit serta merencanakan pengobatan, perawatan, dan tindakan medis yang harus diberikan kepada pasien. Sedangkan poin kedua yaitu meningkatkan kualitas pelayanan, yaitu membuat rekam medis bagi penyelenggaraan praktik kedokteran dengan jelas dan lengkap akan meningkatkan kualitas pelayanan untuk melindungi tenaga medis dan untuk menciptakan kesehatan masyarakat yang optimal. Poin ketiga yaitu pendidikan dan penelitian. Rekam medis yang merupakan informasi perkembangan kronologis penyakit, pelayanan medis, pengobatan, dan tindakan medis yang bermanfaat untuk bahan informasi bagai perkembangan, pengerjaan, dan penelitian dan di bidang profesi kedokteran dan kedokteran gigi. Yang keempat yaitu pembiayaan. Berkas rekam medis dapat dijadikan petunjuk dan bahan untuk menetapkan pembiayaan dan pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan. Catatan tersebut dapat dipakai sebagai bukti pembiayaan kepada pasien. Yang kelima yaitu statistik kesehatan. Statistik kesehatan ini yaitu adalah rekam medis dapat digunakan sebagai bahan statistik kesehatan, khususnya untuk mempelajari perkembangan kesehatan masyarakat dan untuk menentukan jumlah penderita dan penyakit-penyakit tertentu. Poin terakhir yaitu poin 6, membuktikan masalah hukum, disiplin, dan etik. Yaitu rekam medis merupakan alat bukti tertulis utama sehingga bermanfaat dan penyelesaian masalah hukum, disiplin, dan etik dapat diselesaikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumarni, NIM J1A1193117, perwakilan dari kelompok 4. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang isi rekam medis. Pertama, rekam medis pasien rawat jalan. Isi rekam medis sekurang-kurangnya memuat catatan atau dokumen tentang A. Identitas pasien, B. Pemeriksaan fisik, C. Diagnosis atau masalah, D. Tindakan atau pengobatan, E. Pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Kedua, rekam medis pasien rawat inap. Rekam medis untuk pasien rawat inap sekurang-kurangnya memuat A. Identitas pasien, B. Pemeriksaan, C. Diagnosis atau masalah, D. Persetujuan tindakan medis bila ada, E. Tindakan atau pengobatan, E. Pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Sekian itu saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Farida dengan NIM J1A119
Kali ini saya akan memaparkan materi tentang tata cara penyelenggaraan rekam medis. Oke. Dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran Pasal 46 ayat 1, di situ ditegaskan bahwasannya dokter maupun dokter gigi itu wajib atau harus memiliki atau membuat rekam medis dalam menjalankan tugasnya. Dan setelah memberikan pelayanan praktik kedokteran kepada pasien, maka dokter maupun dokter gigi tersebut segera mungkin mengisi atau mencatat hasil pelayanan yang telah diberikan kepada pasien tadi. Lalu dalam catatan rekam medis tersebut yang harus ada itu ada 3 poin. Yang pertama itu ada nama, kedua waktu, dan ketiga itu ada tanda tangan si petugas praktik kedokteran tersebut. Ya, lalu apabila dalam pencatatan rekam medis menggunakan teknologi elektronik, maka tanda tangan bisa diganti menggunakan PIN. Dan apabila juga terjadi kesalahan dalam pencatatan rekam medis, maka itu sistematikanya itu tidak boleh dihapus menggunakan cara apapun, melainkan itu harus dicoret lalu dibubuhi kembali dengan tanda tangan si petugas praktik kedokteran yang bersangkutan. Nah, untuk lebih jelasnya, tata cara pedoman atau tata cara penyelenggaraan rekam medis ini bisa dilihat di Peraturan Menteri Kesehatan. Kemudian saya lanjut, ada 4 poin dalam rekam medis. Yang pertama itu ada kepemilikan rekam medis. Nah, untuk kepemilikan rekam medis ini sudah diatur dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran, di mana di situ dijelaskan bahwa berkas rekam medis itu menjadi milik dokter maupun sarana pelayanan kesehatan. Sedangkan untuk isi dari rekam medis tersebut atau lampiran rekam medis tersebut menjadi milik dari pasien yang bersangkutan. Seperti itu. Lanjut ke poin kedua. Poin kedua di sini ada penyimpanan rekam medis. Nah, untuk penyimpanan rekam medis ini sendiri dijaga dan disimpan kerahasiaannya oleh dokter maupun pimpinan sarana kesehatan. Dan waktu penyimpanannya itu paling lama 5 tahun, dan waktu rensum rekam medis paling sedikit 25 tahun. Lanjut ke poin ketiga, itu tentang pengorganisasian rekam medis. Nah, untuk pengorganisasian rekam medis ini masih dalam tahap divisi. Jadi kita lanjut ke poin keempat, yaitu ada pengendalian dan pengawasan rekam medis. Nah, untuk pengendalian dan pengawasan rekam medis ini sendiri dilakukan oleh pemerintah pusat, Konsil Kedokteran Indonesia, pemerintah daerah maupun organisasi profesi. Ya, jadi itu saja paparan materi tentang penyelenggaraan rekam medis yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.